Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Retorika Jiwa. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang self-love. Apa tuh? Ya, semacam seni mencintai diri apa adanya. Kita akan bahas bersama saya, Irfai. Sobat Retorika, berapa kali kita sibuk mencari cinta dari luar, dari pasangan, dari teman, dari dunia, sementara kita lupa bahwa cinta terbesar justru bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Nah, self-love atau mencintai diri sendiri bukan tentang egois loh. Bukan tentang menutup diri dari orang lain. Self-love adalah tentang menghargai diri, menerima kekurangan, dan merayakan kelebihan yang kita miliki. Sobat Retorika Jiwa, bayangkan dirimu seperti sebuah taman. Ada bunga yang indah, ada rumput liar, ada tanah yang kadang kering, tapi semua bagian itu tetap membuat tamanmu unik. Mencintai diri adalah ketika kamu merawat taman itu dengan penuh kasih. Bukan hanya bagian yang indah saja yang dirawatnya, tapi juga bagian yang butuh perhatian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa tuh self-love, mengapa ia penting, dan bagaimana kita bisa mulai melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, mencintai diri adalah fondasi untuk mencintai dunia. Mencintai diri atau self-love bisa diartikan sebagai sebuah sikap menghargai, menerima, dan mencintai diri secara utuh, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Apa bedanya dengan self-compassion? Kalau pada self-compassion, kelembutan itu dihadirkan saat menghadapi kesulitan. Jadi kelembutan saat menghadapi keterpurukan atau saat menghadapi masalah. Tapi pada self-love, penghargaan dan penerimaan diri secara utuh, menyeluruh. Bahkan di saat tidak ada masalah, tetap kita harus menghargai diri kita seutuhnya. Penting gak sih self-love itu? Ya, buat kita, buat saya, buat kamu Sobat Retorika Jiwa, tentunya penting kan? Karena self-love bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental. Orang yang mencintai dirinya akan tampil percaya diri dan mentalnya akan lebih sehat. Selain itu, self-love juga bisa mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal. Contoh validasi eksternal apa ya? Pujian lah. Kita mau berbuat sesuatu kalau ada pujian dari orang lain, itu namanya kita tergantung kepada validasi eksternal. Tapi kalau kita memiliki self-love, kita akan melakukan sesuatu yang terbaik walaupun tanpa ada orang yang memujinya. Kita nggak butuh pujian orang. Selain itu, kenapa penting? Karena self-love juga bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat. Ya, kecerdasan sosialnya menjadi meningkat gitulah. Karena kita tidak mencari cinta dari kekosongan, sekedar untuk mengisi kekosongan kita dari orang lain. Nah, di situ ada tangki cinta di dalam diri kita. Kita bisa mengisi tangki cinta dari diri kita sendiri, tanpa harus bergantung kepada orang lain untuk mengisinya.
ada tantangannya ketika kita mencintai diri itu. Misalnya budaya tempat kita hidup. Mungkin masyarakat kita menganut budaya perfeksionis dan standar sosial yang tinggi. Nah, sehingga kalau kita kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain dengan standar sosial yang tinggi, bisa jadi kita kemudian mempersepsi diri kita sebagai orang yang gagal, orang yang tertinggal, orang yang lemah jika dibandingkan dengan orang lain. Nah, itu tantangan. Bagaimana agar kita tidak membandingkan diri dengan standar sosial orang lain. Karena kalau kita mencintai diri kita, berarti standar yang digunakan adalah diri kita sendiri. Apalagi sekarang, dengan banyaknya medsos, kita bisa scroll di YouTube berbagai tampilan-tampilan mewah, serba glamor, banyak sekali. Kita anggap orang tuh kok asik ya, orang kok mewah ya, orang kok banyak kemampuan ini dan itu. Kok saya gagal dong dalam hidup, kok saya terbelakang dong ya, kok saya ketinggalan ya. Nah, kita membandingkan orang berdasarkan media sosial. Ini tantangannya, karena seharusnya kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, berdasarkan media sosial yang kita tonton tuh, berarti ya kita masih tergantung kepada validasi orang lain. Oke, sobat retorika jiwa, tantangan lainnya bisa terkait dengan pola pikir lama. Ada semacam keyakinan yang beredar di masyarakat misalnya bahwa mencintai diri itu egois, dan egois itu berarti penilaiannya negatif, dianggap jahat. Nah, untuk pola pikir lama ini kita perlu renungkan kembali, apa betul mencintai diri itu egois? Ya, sebenarnya kalau mencintai diri itu tidak mengakibatkan pada rusaknya hak orang lain, kita tidak merusak atau mengambil hak orang lain, ya tidak ada egois di situ. Bagaimana caranya agar kita memiliki self-love yang baik, agar kita bisa mencintai diri kita? Ya, sederhana sih. Pertama, kita harus kenali dulu diri kita nih. Kita coba bisa tuliskan apa saja kelebihan yang kita miliki dan hal-hal apa yang patut kita syukuri. Wah, kalau kita tulis pasti banyak deh sebenarnya kelebihan yang kita miliki atau ya hal-hal yang kita harusnya syukuri. Walaupun sekali lagi kadang kita membandingkannya dengan orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita. Kita kemudian merasa bersyukur. Padahal ya tanpa begitu juga kali ya. Oke sobat retorika jiwa, selain kita perlu mengenali diri, yang kedua kita juga perlu merawat tubuh dan pikiran. Kembali lagi nih kepada tubuh dan pikiran. Memang tidak gampang ya kita memanage tubuh kita dan pikiran kita. Kadang kita tenggelam karena situasi tertentu lalu terjatuh pada stres dan kita tidak bisa mengendalikan emosi dalam diri kita. Ya, itulah kenapa kita perlu melatih pikiran kita agar pikiran kita bisa memanajemen emosi dengan baik. Bukan hanya tubuh yang dirawat dengan tidur cukup, makanan sehat, olahraga, tapi pikiran pun perlu dirawat. Mungkin salah satunya dengan meditasi atau relaksasi.
Poin ketiga untuk melatih self-love yaitu dengan menetapkan batasan. Kita harus tahu mana yang merugikan dan mana yang bermanfaat. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang merugikan, kita harus berani berkata tidak. Tidak pada korupsi, tidak pada merokok, tidak pada obat-obatan, tidak pada rokok. Nah, itu misalnya kita perlu berlatih untuk berani berkata tidak. Oke, sobat retorika jiwa, berani nggak bilang no? Oke, poin berikutnya adalah kita bisa melatih self-love dengan merayakan pencapaian kecil yang kita lakukan. Ya, sebenarnya pasti adalah pencapaian-pencapaian kecil yang kita lakukan itu. Kalau kita mau membuka diri terhadap perkembangan kita. Nah, saat terjadi pencapaian kecil, berikan apresiasi pada diri sendiri, berikan pujian pada diri sendiri, hargai diri sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya mengapresiasi diri saat kita mempunyai pencapaian yang besar, spektakuler. Oke, setiap prestasi kecil atau pencapaian kecil yang kita lakukan layak untuk diapresiasi. Selanjutnya, nah ini yang sering kita lakukan nih akhir-akhir ini, yaitu tentang pentingnya afirmasi harian. Misalnya, aku layak dicintai terutama oleh diriku sendiri. Aku menerima diriku apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku merayakan setiap langkah kecil yang aku capai. Aku berhak menetapkan batasan demi kebahagiaan dan kesehatanku. Oke, sobat retorika jiwa, coba deh bayangkan diri kamu itu seperti sebuah taman. Ada bunga yang indah, ada rumput liar, ada tanah yang kadang kering. Oke, tapi semua bagian itu tetap membuat tamanmu itu unik kan? Nah, cinta diri atau self-love adalah ketika kamu merawat taman itu dengan penuh kasih. Bukan hanya bagian yang indah yang dirawat, tapi juga bagian yang butuh perhatian. Dia juga butuh dirawat kan? Sobat retorika jiwa, itulah bahasan kita dalam episode kali ini. Jadi dapat kita simpulkan sekarang, self-love atau mencintai diri bukan berarti kita berhenti berkembang. Justru dengan mencintai diri, kita punya energi untuk tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Jadi, jangan lupa, cinta terbesar yang bisa kamu berikan adalah cinta pada dirimu sendiri. Oke, sobat retorika jiwa, terima kasih sudah mendengarkan. Like, share, and subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di episode yang lain ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.